Bapak Ibu terkasih, senang banget kembali berkesempatan bisa menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada, baik yang sedang live streaming, menyaksikan video ulang, maupun juga yang ada di grup-grup doa, IBM, ADT, dan juga di WhatsApp dan di Telegram. Saya menyapa semua, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus sambil bersyukur. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata dan memandang-Mu Tuhan, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Amin. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun doa itu dipanjatkan. Tiada yang mustahil di mata-Mu Tuhan Yesus. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyembuhkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Siapa yang percaya? Saya percaya. Lewat doa dapat mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, yang jahat menjadi baik, yang rusak menjadi baik. Abad ke abad doa tetap ada. Sekalipun tidak semua orang percaya kuasa doa, tapi kita tahu zaman ke zaman yang namanya doa tetap ada sampai hari ini. Sekalipun kita ada di zaman generasi 5G, semua online, live streaming, tetapi yang namanya doa sampai hari ini masih tetap eksis. Ini sebuah pertanda bahwa sebetulnya semua manusia percaya membutuhkan yang namanya doa. Saya percaya saat kenyataan di depanku sekalipun sulit, mengecewakan, lemah, putus asa, aku harus bangkit dan memandang Tuhan sebagai sumber doa dan jawaban kasih-Nya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus.
Semuanya mungkin. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubahkan yang jahat menjadi baik. Yang sakit dapat disembuhkan melalui doa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya hari ini Pastor mau share sebuah renungan kebenaran firman Tuhan. Pelayanan doa pembawa kesembuhan. Pelayanan yang membawa kesehatan dan pengampunan. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya akan membukakan beberapa bagian firman Tuhan. Dan firman ini akan meneguhkan kita. Dan biarlah kita percaya ini juga merupakan sebuah janji Tuhan bagi kita yang beriman kepadanya. Time for Bible. Hari ini saya akan membacakan Bible dari terjemahan firman Allah yang hidup atau singkatan FAYH. Bapak Ibu yang memakai terjemahan baru TB atau dari terjemahan LAI di Bible, Bapak Ibu bisa dibuka, nanti Bapak Ibu mendengar, biar yang kita dengar bukan membuat kita menjadi hakim, mengsalah atau membenarkan, tetapi membuat kita menjadi kaya makna, kalimat, kata, maksud dari firman Tuhan yang hidup. Baik saudara-saudara sekalian, kitab Amsal 13 ayat 17. Hari ini saya akan membacakan dari 3 ayat firman Tuhan. Terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Pastor lebih sering menggunakan istilah Elohim, sebutan Elohim, ya. Baik, Amsal 13 ayat 17. Firman Tuhan, utusan yang jahat membawa celaka, tetapi utusan yang setia, glory to God, membawa kesembuhan. Kita bukan orang-orang jahat. Bible berkata orang jahat membawa celaka. Kita adalah pembawa kabar baik. Kita adalah pembawa kabar kesembuhan. Mari setiap Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya, tetap tekun dan setia. Tuhan mengutus orang-orang yang setia untuk membawa kesembuhan. Demikianlah firman Tuhan. Utusan yang setia membawa kesembuhan. Hari ini di mana-mana banyak kesakitan. Maka orang banyak membutuhkan utusan yang setia, pembawa kesembuhan. Saya pelayan pembawa kesembuhan. Bukan cuma saya, tetapi setiap orang yang percaya apa yang tertulis dalam Bible adalah pembawa kesembuhan. Mereka yang setia membawa kesembuhan. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Ketika firman Tuhan datang, sekalipun pastor menyampaikannya dengan sangat ringkas, praktis, singkat, tetapi kebenaran ini akan memerdekakan pemirsa dan membuat setiap roh Bapak Ibu sekalian menyala-nyala. Yes, saya bukan pembawa celaka. Saya pembawa kesembuhan. Tumpan tanganmu kepada orang sakit membawa kesembuhan, bukan maut dan celaka. Kalimat-kalimat doamu diurapi surga, pembawa kesembuhan. Amin. Sekarang kita maju Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan,
maka doa mereka itu jika dipanjatkan dengan iman, jika doa orang yang setia pembawa kesembuhan, orang-orang percaya dipanjatkan dengan iman, apa yang terjadi? Maka akan mendatangkan satu, kesembuhan. Karena Tuhan akan memulihkan kesehatannya. Dua, doa orang yang setia, doa orang yang percaya, jika dipanjatkan dengan iman, satu, akan mendatangkan kesembuhan. Dua, akan mendatangkan kesehatan. Tiga, dan jika penyakitnya itu disebabkan oleh karena suatu dosa, maka Tuhan akan mengampuninya. Yang ketiga, doa orang percaya, doa orang yang setia, doa pembawa kesembuhan, jika dipanjatkan dengan iman, satu, akan mendatangkan kesembuhan. Dua, mendatangkan kesehatan. Tiga, mendatangkan pengampunan dari Kristus kepada orang sakit yang apabila disebabkan oleh karena suatu dosa. Perhatikan, renungkan, lihat firman ini. Betapa luar biasanya sebuah pelayanan yang Tuhan kasih, Tuhan percaya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Saat dunia banyak membutuhkan kesembuhan, maka hari ini semua orang percaya dimanapun engkau berada yang berkesempatan mendengarkan kabar ini, mari take it, ambil bagian ini dan berkata, Tuhan, terima kasih. Saya yang tadinya ragu-ragu, saya yang tadinya belum percaya, saya yang tadinya masih bimbang, saya yang tadinya banyak pertanyaan, sekarang saya mau belajar setia. Saya mau membawa pelayanan kesembuhan. Karena di keluarga sana, keluarga situ banyak yang sakit dan mereka membutuhkan kesembuhan. Dan Tuhan, ini saya, pakailah saya. Saya mau Tuhan setia supaya pelayanan yang saya lakukan untuk Engkau adalah pelayanan yang membawa kesembuhan. Orang benar dipanggil tidak untuk membawa celaka, tapi orang benar dipanggil eklesia, membawa terang Tuhan. Di dalamnya ada kesembuhan, ada kesehatan, ada pengampunan Kristus. Lanjut ayat 16. Hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, supaya saudara disembuhkan. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar. Perhatikan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang menaikkan doanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Doa orang yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Di sini ada sebuah pesan penting. Perlunya kita untuk ada pertobatan. Orang benar waktu ditegur itu mendatangkan perubahan buat hidupnya. Tapi orang jahat, orang fasik saat mendapat teguran, dia keraskan hatinya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah melayani orang-orang sakit dan mereka boleh merasakan kesehatan, kesembuhan, mereka boleh mengalami kelegaan karena menerima pengampunan Kristus lewat pelayanan doa, kesembuhan yang dibawa Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan.
duta-duta Kristus. Maka biarlah kita sama-sama boleh menuntun jiwa itu di dalam pertobatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, semua pelayanan hari ini harus berperang aktif bersama-sama, menggunakan setiap talent-talent yang Tuhan sudah kasih. Ada yang diperlukan untuk konseling, ada yang diperlukan untuk gembala, pastoral penggembalaan, ada yang diperlukan untuk penginjilan, ada diperlukan untuk rasuli, ada diperlukan untuk guru, ada diperlukan untuk pelayanan kenabian, menyampaikan firman Tuhan, dan situasi-situasi untuk bangsa kita. Mari semua pemirsa sekalian, kita tidak lagi mau berpangku tangan. Saya sangat rindu di setiap lini yang terjadi di negeri kita ini. Kalau misal kita belum bisa hadir, semisal apa yang terjadi kepada Bapak Ibu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Terus terang Bapak Ibu, hati Pastor Andy kepengen mencontoh sikap daripada Bapak Presiden Jokowi, yaitu yang Pastor lihat hari-hari ini, di mana ada kejadian-kejadian seperti musibah bencana alam di Cianjur, beliau hadir. Ya, ini kerinduan Pastor Andy sebagai hamba Tuhan, orang biasa yang melihat ini sebuah hal yang baik, dan saya mau mencontoh. Sekalipun mungkin tidak bisa, karena beliau yang namanya presiden mau datang, ya semua sudah siap, bahkan aksesnya, akses yang tertutup itu terbuka untuk bisa di mana beliau sebagai presiden Republik Indonesia berkunjung langsung ke titik bencana. Nah, ini hanya sebuah kerinduan yang Pastor ucapkan di live streaming ini. Kalau misalnya saya atau kita sebagai orang percaya yang punya passion yang sama, kita juga rindu untuk hadir di titik bencana, tapi karena kita mungkin tidak punya akses, tapi paling tidak doa-doa kita hadir di sana, Bapak Ibu sekalian. Seperti Pastor berkata, pray for Cianjur. Berdoa buat semua yang ada di sana. Karena doa akan menolong orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang terpenjara, orang-orang yang sedang mencari keadilan, orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semuanya sebagai anak Tuhan Yesus, secara khusus sebagai orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Mari, engkau dan saya, bukan hanya saya, tapi kita semua adalah pelayan pembawa kesembuhan. Tunaikanlah tugas akhir setiap panggilan kita. Dan ingatlah, target kita adalah kekekalan. Jiwa-jiwa yang bertobat diselamatkan, agar suatu hari kelak ketika kita bertemu di kekekalan, kita sama-sama mendapatkan upah dari Tuhan Elohim
yang kita layani selama ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kita kuasa untuk membawa berita Injil, sembuhkan orang sakit, bangkitkan yang lemah, hibur yang susah, tolong yang miskin. Dan menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, kita sebagai manusia ini keterbatasannya sangat banyak. Kalaupun kita belum bisa hadir secara fisik di tempat-tempat di mana membutuhkan bantuan, tapi paling tidak doa-doa kita hadir di sana. Bersyukur pelayanan ini bisa setiap hari paling sedikit menjangkau 10.000 orang setiap hari. Di dalamnya ada kabar baik, ada pujian bagi Tuhan, dan ada doa-doa bagi mereka yang percaya in Jesus name, bahwa doa mendatangkan kesembuhan, kesehatan, dan pengampunan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengerti hari ini bahwa saat kami melayani, itu berarti kami harus setia. Pelayanan yang setia diutus Tuhan membawa kesembuhan. Jadi kami hari ini Tuhan akan setia melayani Engkau dan juga melayani doa-doa bagi orang yang membutuhkan. Karena begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan Yesus melalui pelayanan doa. Pastor berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian yang sedang mengalami sakit di tubuhnya. Aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. Be healed, be free, be clear, be clean, and be safe. Disembuhkan, diberi kesehatan, dan diberikan keselamatan. In Jesus name. Engkau dan keluargamu, seisi rumahmu, mendapatkan berkat-berkat rohani melalui doa-doa dalam nama Yesus. Apa yang jahat, apa yang buruk, apa yang kurang, lewat doa kepada Tuhan, semua menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan atas firman yang datang kepada kami hari ini, dan kuasa doa. Dan kami juga Tuhan mau setia membawa pelayanan kesembuhan kepada jiwa-jiwa di sekitar kami. Di kota-kota ada begitu banyak jiwa-jiwa membutuhkan pelayanan kesembuhan. Bapak Ibu sekalian yang mau melayani Tuhan, dengarkan ini. Sesungguhnya Tuhan sudah memperlengkapi engkau dengan kuasa-Nya. Maka mari satu dengan yang lain saling melayani sesama, saling menghormati. Jangan merasa mentang-mentang kita sudah diberi kuasa Tuhan, lantas kita menjadi sombong. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak boleh menghujat keyakinan orang lain. Kita harus menghargai, namanya toleransi. Bawalah pelayanan Tuhan Yesus dengan pelayanan kasih, dengan cara yang baik dan benar. Saya percaya baik di Balikpapan maupun di Provinsi Kalimantan maupun juga di Indonesia, kasih Tuhan menyembuhkan banyak orang-orang sakit, dan kuasa Tuhan membawa pengampunan bagi jiwa-jiwa yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pelayanan ini. Hidup kami adalah milik-Mu.
semua gereja-gereja yang ada dalam tuntunanmu Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya ya. Hiduplah oleh iman, karena Tuhan Yesus Immanuel selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya.